wa rasuluhu la amma ba'du. Yang mulia Bapak Ketua Kamar Badan Agama Bapak Dr. Andi Syamsul Alam SMA, yang mulia Bapak Insinyur Haji Adi Warman Akarim SEMBA MAEP, rekan-rekan para eselon 2 yang saya hormati, ada Pak Sekretaris, Pak Direktur Admin, Pak Direktur Ranata, Bapak-bapak para peserta diskusi yang tadi sudah disebutkan satu persatu, yang mungkin tidak perlu kami sebutkan satu persatu. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, puji syukur alhamdulillah bahwa pagi hari ini kita bisa melaksanakan program yang sudah lama juga kita rencanakan untuk melakukan diskusi putaran ketiga, dan alhamdulillah ini peminatnya semakin hari semakin banyak, dan mudah-mudahan acara ini senantiasa dalam ridho dan bimbingan Allah SWT. Amin. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih yang tidak terhingga. Yang pertama kepada Bapak Ketua Kamar Peradilan Agama yang tidak henti-hentinya memberikan support pada kami, selalu menunggui dalam setiap kegiatan kita dalam rangka peningkatan SDM. Sekalipun beliau luar biasa kesibukannya. Tadi malam beliau ada acara di Bogor, tetapi ditunggu ibu, sehingga mungkin tampaknya hilang Pak ya. Nanti begitu. Kemudian yang kedua juga kami ucapkan terima kasih Pak Andi Warman yang telah berkenan hadir dalam acara diskusi ini yang insya Allah nanti akan berlangsung sampai jam 3. Saya yakin banyak sekali nanti ilmu yang akan kita dapatkan dari diskusi pagi hari ini. Pak Tuwada dan Pak Edi Warman, bahwa diskusi ini kita laksanakan secara rutin Pak. Ini yang ketiga, kemarin sebelumnya kita mengundang Pak Profesor bagaimana di ruang ini, dan tadi disampaikan bahwa yang hadir ini seluruh Indonesia Pak. Tetapi sekalipun ini yang hadir sekitar 100 Pak Edi Warman, tetapi ini yang mendengarkan ini lebih dari ribuan orang. Saya perintahkan seluruh hakim yang kita sidang hari ini untuk mengikuti program ini, karena ini kita siarkan langsung Pak, secara online ya, melalui media streaming, sehingga insya Allah ilmu ini akan sangat bermanfaat di samping yang hadir. Sekalipun yang hadir hanya 100, tetapi yang mendengarkan lebih dari 1000 insya Allah. Kami perintahkan kemarin dengan surat bahwa teman-teman yang kita sidang untuk mengikuti acara ini secara langsung di peradilan masing-masing, di pengadilan agama masing-masing, sehingga saya yakin ilmu yang akan disampaikan Bapak nanti akan sangat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ini nanti berhasil dan itu dianggap efektif, di samping seluruh kegiatan nanti akan kita online kan, tetapi ini juga sebagai modal dasar kita untuk melakukan e-learning, electronic learning, pelatihan jarak jauh yang insya Allah akan kita mulai tahun 2014, sehingga tahun 2014 itu konsentrasi kita pada ekonomi syariah. Tetapi terhadap non-ekonomi syariah, mungkin ada fintech yang berkaitan dengan hukum acara, dengan bindalmi, mungkin akan lebih banyak kita gunakan lewat online, lewat video online live streaming. Karena itu mudah-mudahan ini satu poin untuk kita semuanya, bahwa peradilan agama alhamdulillah berada di depan dalam rangka untuk melakukan hal ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, tahun 2014 ini kita konsentrasi kepada ekonomi syariah. Kita harapkan ada 1.200 orang yang memiliki sertifikasi ekonomi syariah. Karena apa? Karena di samping kita nanti akan kita tekankan seluruh pengadilan tinggi, pelatihan itu hendaknya konsentrasi pada ekonomi syariah. Kalau ada 29 pengadilan tinggi, satu kali aja melakukan fintech, setiap fintech 30 orang, itu artinya sudah ada 900 orang yang mengikuti fintech ekonomi syariah. Ditambah kegiatan fintech di peradilan sendiri dilaksanakan oleh mungkin di Mekanisme. Sehingga harapan kita, harapan Pak Wada, bahwa satu pengadilan harus ada satu majelis, itu bisa betul-betul tercapai. Kita terus akan meningkatkan
kemampuan SDM ini untuk menjawab berbagai macam kritik. Insya Allah nanti Pak Dewarman akan mengungkapkan bagaimana kritik orang terhadap kelemahan kita, bahwa pengadilan agama itu dianggap kurang dipercaya ya untuk menangani ekonomi syariah. Tetapi berulang kali bapak-bapak kita menyampaikan jangan dijawab dengan tindakan, tapi mari ini kita jawab dengan satu peningkatan, dengan perbuatan untuk meningkatkan diri, biar orang nanti tiba-tiba terbelalak bahwa ternyata peradilan agama itu tidak seperti yang diduga. Ada satu pengalaman pada saat, tapi tidak usah ditulis nih, tapi diduga tapi bagus, tidak apa-apa. Pada saat kami mengikuti kunjungan Pak Ketua di Balikpapan dan di Samarinda, itu ada diantaranya ada Pak Profesor Gayus Lumbun. Kemudian setelah berputar-putar, Pak Gayus Lumbun punya komentar, ternyata pengadilan agama itu tidak seperti yang saya bayangkan. Luar biasa komentar Pak Gayus Lumbun pada saat melihat kemampuan IT kita. Berita yang tadi malam, tadi pagi di kegiatan tadi pagi sudah seluruhnya termuat di dalam IT kita, sehingga komentar beliau, ternyata peradilan agama itu luar biasa, tidak seperti yang dibayangkan beliau. Karena itulah hari ini kita tidak kita ikuti dengan emosional, kritik orang kita perlu kita ikuti dengan emosional, tapi kita ikuti, kita tingkatkan diri kita, yang diantaranya pagi hari ini kita mengundang Pak Dewarman agar untuk memberdayakan kita, menambah wawasan kita. Karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti diskusi, manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk saling bertukar pikiran. Beliau ini adalah ahlinya, karena itu sengaja kita hadirkan di dalam diskusi periode ini dan periode berikutnya orang-orang yang memang mempunyai keahlian di bidangnya. Karena itulah kesempatan ini kami minta teman-teman untuk menggunakan berdiskusi. Selamat berdiskusi, bukan saja teman-teman yang hadir di tempat ini, tetapi juga teman-teman seluruh Indonesia yang hari ini mengikuti diskusi pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Dewarman, dan kami ucapkan teman-teman selamat mengikuti diskusi. Dan kami memohon Pak Tuada untuk memberikan pengarahan sekaligus membuka secara resmi acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kami mohonkan perkenan yang mulia Presiden Kamar untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak selaku narasumber, Bapak Dirjen, para sekretaris Dirjen, para direktur, para pimpinan Pengadilan Tinggi Agama, para hakim tinggi, para pimpinan Pengadilan Agama, para hakim, para asisten yang saya cintai, saya banggakan. Pertama-tama syukur yang tiada batasnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan yang amat berharga untuk bertemu dalam forum yang amat membahagiakan ini. Selanjutnya salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah datang meretas jalan terbaik untuk kesejahteraan dan kedamaian bagi umat manusia, termasuk petunjuk-petunjuk mengemban perekonomian yang lebih mensejahterakan, menenteramkan, sebuah sistem yang lebih menjanjikan dan lebih berkeadilan. Kemudian daripada itu, atas nama Ketua Kamar Peradilan Agama dan keluarga besar Peradilan Agama seluruh Indonesia, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sehangat-hangatnya kepada Bapak Dewarman yang telah berkenan hadir untuk berdialog dengan teman-teman kami para hakim yang sedang haus akan pengetahuan hukum, terutama hukum ekonomi syariah pada umumnya dan hukum perbankan syariah pada khususnya. Bapak telah datang menumbuhkan perasaan gundah teman-teman kami yang oleh sementara pihak dipandang orang bodoh-bodoh, dipandang sebagai mudin atau penghulu,
Bahkan ada perbankan yang tidak mau mengajukan sengketanya kepada peradilan agama dan akan menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan agama karena menganggap peradilan agama tidak mampu menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Mungkin Bapak sudah tahu bahwa kami adalah korban penjajahan kolonial. Kami sama dengan peradilan lainnya, sama-sama diatur dengan statuta. Tapi yang lain diberi gaji, diberi rumah dinas, diberi anggaran, bahkan diberi kantor yang mewah. Sementara kami tidak diberi apapun juga, sehingga kami berkantor di serambi masjid, mengambil anak madrasah yang menganggur sebagai tenaga honor ala kadarnya. Akhirnya timbullah stigma bahwa kami adalah modin atau pengulu, bodoh, tidak bergaul, tidak modern, tidak berolahraga, berpakaian serampangan, minder, bahkan cenderung eksklusif. Dunia kami dikotak di arena masjid dan sekitarnya. Bahkan pada tahun 1937, kekuasaan kami dicabut sebagian, yakni tentang hukum waris, setelah lahirnya teori iblis, yakni teori resepsi ciptaan Tuan Snook Orbroni. Pada zaman kemerdekaan, mulai diberi gaji, tapi dengan anggaran yang megap-megap, sehingga kemiskinan tetap meliputi kami. Pegawai tidak ditambah lagi, akibatnya mati suri. Pada tahun 1976, ketika kami bersama kawan-kawan masuk ke pengadilan agama di Pangkajeni, Kepulauan Sulawesi Selatan, pegawainya sisa hakim 1 orang dan panitera 1 orang, alias sisa 2 orang. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ternyata telah memberi napas perlahan-lahan. Akhirnya, karena kehendak reformasi dan undang-undang, kami berada di bawah Mahkamah Agung yang terkenal dengan istilah One Roof System. Mulailah kebangkitan kami dan dengan semangat tinggi membangun kembali sumber daya manusia. Kami sadar bahwa kami dibunuh lewat perguruan tinggi setelah lahirnya teori yang mematikan. Kami bertekad bangkit kembali melalui perguruan tinggi. Menurut informasi Pak Dirjen Badilang, hampir semua hakim sudah S2 dan sekarang menyebar ke berbagai perguruan tinggi mengikuti program S3. Alhamdulillah, Tuhan telah mentakdirkan kebangkitan dari kematian kami. Tetapi stigma buruk tentang kami tak kunjung terjawab. Walaupun teman-teman kami telah banyak yang meraih doktor hukum dan doktor syariah. Yang paling terakhir, pada tanggal 25 November 2013, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Saudara Bahrudin Muhammad, promosi doktor di Universitas Brawijaya Malang, Hakim Tinggi Palembang, Saudara Yasardin, dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Saudara Wildan Suyuti, keduanya akan promosi doktor tanggal 6 dan tanggal 12 Desember 2013 di Unisba, Bandung. Setelah kami dipercaya oleh undang-undang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, kami makin bersemangat studi banding ke mancanegara, diklat demi diklat, diskusi hukum dan sebagainya. Kami ternyata salah kaprah, selama ini tidak berorientasi dengan dunia perbankan syariah. Akhirnya kami dicap tidak siap. Pengadilan agama lebih syariah dan kurang dalam soal bisnis dan politik ekonomi perbankan syariah. Sekarang kami sadar sesadar-sadarnya dan akan berorientasi sepenuhnya dengan dunia perbankan syariah. Mohon Pak Ali Warman dan kawan-kawannya tetap setia membantu kami sampai kami telaten menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama sengketa perbankan syariah. Sekali lagi terima kasih kami yang tak berhingga. Kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati perjuangan dan amal usaha kita. Amin. Selamat berdiskusi. Kawan-kawan semuanya, yakinlah bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih perkasa dari segala kuasa yang mengharapkan kematian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta perkenan Pak Ketua untuk membuka. Silakan. Dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah dan taufik, dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, kita buka pertemuan ini. Semoga berkahnya menyertai kita semua. Amin. Terima kasih banyak Bapak Presiden Kamar, luar biasa. Demikianlah untuk acara pembukaan. Selanjutnya kami persilakan sahabat saya Pak Ahmad Khalilul SHLLM untuk memandu acara diskusi ini. Terima kasih. Silakan Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adi Warman, yang saya muliakan Bapak Presiden Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Dr. Haji Andika Jualan, yang saya hormati Bapak Dirjen Badan Peradilan Agama, yang saya hormati Bapak Sekretaris Dirjen Badan Peradilan Agama, yang saya hormati Bapak Direktur Administrasi Badilak, yang saya hormati Bapak Direktur Pelatalak Badilak, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang saya hormati, Bapak Ibu Hakim Tinggi, Ibu Ketua, Bapak Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia, kawan-kawan hakim sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, hari ini kita memulai diskusi sesi yang ketiga setelah sesi yang pertama itu Pak Profesor Yahya Rahab, yang kedua Profesor Bagirmanan, yang ketiga kita tentang ekonomi syariah. Juga memang momentumnya kemarin bertepatan dengan Pak Presiden 19 November ya, Pak Adi Warman itu mencanangkan launching gerakan ekonomi syariah GRES itu, dan juga sesuai dengan komitmen Dirjen Badilak 2014 itu Pak Adi Warman semua pelatihan tentang ekonomi syariah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak panjang lebar, sekarang sudah jam 10. Saya sebagai moderator hanya ingin membacakan CV ya, kurikulum kita Pak Adi Warman. Tadi begitu menjemput beliau di rumahnya, saya kaget kok muda sekali, karena yang saya lihat di fotonya kan pakai peci tua gitu, umur 60 tahun. Kata beliau, ini tergantung Pak, katanya, tergantung siapa hadirinnya. Kalau Ibu Majelis Talim, saya tampilannya tua. Karena hakim-hakim saya muda. Baik Pak. Nama beliau lengkapnya adalah Adi Warman Azwar Karim, lahir bulan Juni 29 tahun 1963. Spesialis beliau adalah di perbankan Islam, ekonomi Islam, dan keuangan Islam. Pak Adi Warman seperti yang kita ketahui bersama, beliau adalah ikon pertumbuhan dan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Beliau yang pertama kali saya pikir mengembangkan dan mengenalkan ekonomi syariah di tanah air. Pendidikan formal beliau itu sarjana di insinyur di Institut Pertanian Bogor, sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, master MBA-nya itu di European University Belgia, dan beliau juga Master of Art in Economics and Economic Policy dari Boston University USA. Beliau juga sekarang adalah Presiden Direktur Karim Business Consulting dari 2001 sampai sekarang, Vice President Institut Muamalat 2000-2001, terus Kepala Cabang Bank Muamalat di Bandung tahun 1998. Ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita ini, saya download dari adiwarmankarim.com, ini ada 9 halaman. Ini CV, saya pikir juga ini belum lengkap CV-nya Pak Adi Warman. Jadi kalau saya baca satu-satu bisa 1 jam lebih. Jadi Pak Adi Warman nggak presentasi nanti. Jadi banyak sekali karyanya sudah kita kenal lah beliau, siapa beliau, ikon pergerakan ekonomi syariah. Tapi tadi ada yang menarik ketika kita ngobrol di mobil bahwa hakim peradilan agama itu kurang dipercaya oleh praktisi ekonomi syariah ya Bang ya. Kira-kira banyak juga halnya, nanti Pak Adi Warman akan presentasikan kepada kita. Saya pikir itu saja dari saya. Selanjutnya saya serahkan Pak Adi Warman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du, hadirin hadirat Allah yang kami hormati Bapak Presiden Chamber, Bapak Dirjen, Bapak Ibu sekalian rahmatullah. Ada satu hal yang membuat saya merinding. Ini saya baru tadi ngobrol di kamar, belum keluar ilmunya. Aku dengarnya jadi merinding ya. Subhanallah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saat ini Indonesia telah menjadi the biggest Islamic retail bank in the world. Kita sudah menjadi negara, tidak perlu tanda lain. Kita telah menjadi negara yang terbesar bank Islam, bank syariah retailnya di dunia. Kalau kita bicara bank, Pak, itu memang ada geng-gengnya. Ada yang namanya Islamic banking. Kalau kita bicara di negara Teluk di Timur Tengah, itu artinya Islamic investment banking, Pak. Duitnya banyak, orangnya dikit, sehingga mereka taruh investasinya di London.
di Luxembourg. Karena duit banyak, mau dikasih kredit, nggak ada, sama-sama kaya orang, bener nggak? Tapi kalau kita bicara mengenai Islamic banking di Malaysia, maka sebenarnya kita bicara mengenai Islamic corporate banking, di mana pembiayaannya itu dikasih ke perusahaan-perusahaan besar dalam jangka waktu yang relatif panjang. Mengapa demikian? Karena di Malaysia itu 70% sampai 75% dana pihak ketiganya, Bapak Ibu sekalian, itu adalah dana milik pemerintah dan BUMN-nya. Yang benar-benar dari masyarakat cuma 25% sampai 30%. 70 sampai 75% itu duitnya duit pemerintah atau BUMN. Sehingga di Malaysia itu dia sifatnya seperti istilahnya itu, selain apa dulu? Sehingga di Malaysia itu istilah banknya itu dia seperti quasi equity, Pak. Seperti kayak modal, karena nggak diambil-ambil, dananya stabil. Karena dananya stabil, karena milik pemerintah dan milik BUMN, maka perbankan syariah di Malaysia itu berani ngasih ke perusahaan-perusahaan besar. Kalau di Indonesia enggak. Islamic banking di Indonesia itu maknanya Islamic retail banking. Karena dana pemerintah di bank syariah enggak ada. Dana haji juga baru ditarik kemarin. Sekarang kita lagi nego lagi supaya balik lagi kita. BUMN juga takut naruh di bank syariah. Kira-kira kenapa takutnya, Pak? Takutnya begini, selalu jadi temuan BPK atau BPKP. Mengapa demikian? Karena bagi hasil itu kan namanya juga bagi hasil. Kadang tinggi, kadang rendah, kadang tinggi, kadang rendah, Pak. Ketika bagi hasil bank syariah itu depositonya milik BUMN lebih kecil daripada tingkat suku bunga bank mandiri misalnya, maka ini akan jadi temuan BPK. Karena dianggap direksinya kok menaruh uang di tempat yang memberikan bagi hasil lebih kecil daripada bunga deposito bank mandiri. Ini ada apa-apanya nih, ini ada kickbacknya nih, ada perhatiannya nih. Kalau bahasa Syria ada riswahnya kira-kira. Sebaliknya, apabila bagi hasil dari bank syariah itu lebih tinggi daripada tingkat suku bunga bank mandiri, itu orang BPK bilang memang seharusnya demikian. Kewajiban direksi mengoptimalkan dana-dana yang ada. Nah, jadi kita seberapa? Sehingga akibatnya BUMN kalau mau naruh uangnya di bank syariah mikir dulu dia. Ini aman nggak? Bisa nggak? Mudharabahnya itu dipastikan. Bagi hasilnya dipastikan. Yang menurut ilmu fikih tentu nggak bisa mudharabah dipastikan, benar. Nanti kita bicara belakang. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ini sebentar lagi jadi orang top sedunia. Kenapa jadi orang top sedunia? Karena Bapak Ibu adalah hakim-hakim yang menjadi pemutus dari sengketa-sengketa di sebuah negara yang menjadi negara paling besar, bank syariah retailnya. Apa yang menyebabkan kita disebut paling besar retailnya? 5 apa? Pertama, kita adalah negara yang memiliki paling banyak bank syariah, lembaga keuangan syariah seluruh dunia. Kita punya lebih dari 150 BPR syariah. Kita punya 31-34 bank umum syariah ataupun unit usaha syariah. Dahsyat punya. Dijumpai lebih dari 180 bank syariah di seluruh Indonesia. Ini semua kerjaannya Bapak itu. Karena undang-undang jelas mengatakan larinya ke, apalagi ada ketentuan MAF baru kan? MAF baru ya? MAF baru, benar. Udah nggak bisa lagi ke ini, ke pengadilan negeri, udah bentuknya pengadilan agama semua. 180 Pak, 180 bank syariah seluruh Indonesia. Itu gimana itu kalau peradilan agamanya nggak siap, silakan gitu Pak. Yang kedua, selain itu, baru yang pertama dulu, nomor 1 bank. Selain bank, kita juga punya perusahaan asuransi syariah terbanyak seluruh dunia Pak. 42 perusahaan asuransi syariah. Nggak ada negara yang sebanyak kita perusahaan asuransi syariahnya Pak. Ini kita gelo ini. Kita ini jagoan sebetulnya, tapi nggak sadar bahwa kita jagoan. Ini masalahnya itu. Kita hebat punya. Kita juga memiliki
mutual funds, reksadana syariah. Kita juga memilih sukuk. Sekarang kita jumlah sukuk diterbitkan kita nomor 2 terbesar di dunia setelah Malaysia. Tapi kemarin kita ngomong sama Pak Rahmat Maulianto, ini diperkirakan kuartal 2 tahun 2014 Malaysia lewat sama kita. Karena ekonomi Malaysia itu cuma 1/10 dari ekonomi Indonesia. Kalau ibaratnya nyetir, dia nyetir mobil Xenia Pak, itu RPM udah tinggi, benar nggak? Kalau kita mobilnya lain, kita Mercedes Series S, ini RPM masih 1.200 sebenarnya, dia udah 5.000, jadi dia udah stagnan, dan udah kapasitas ekonominya udah segitu itu Malaysia. Kita belum apa-apa itu. Belum apa-apa, pemerintah belum taruh dana haji di bank syariah aja udah kayak begini, bener. Pemerintah belum bantu kita aja udah kayak begini, bener. Apalagi udah, ini dahsyat punya Pak. Belum lagi nanti Bapak juga akan terlibat untuk menyelesaikan perselisihan dari BMT, Baitul Mal, Bertampil ini. Yang nanti dalam peraturannya dibagi 2. Kalau koperasi simpan pinjam itu di bawah pengawasan Kementerian Koperasi, kalau KJKS itu di bawah pengawasan OJK. Itu jumlahnya 2.000. Itu enggak, kalau enggak siap, pokoknya udah dah, pening dah. Pening Pak. Ya, jadi tapi kalau saya udah mengalami sendiri Pak, kalau sidang di pengadilan agama macet. Ada angkanya, ada ketahuannya berapanya macet Pak. Kalau di pengadilan negeri memang kita bingung mau daftar mana, tapi ya kalau pengadilan agama tuh paling nggak di Jakarta Selatan, saya tahu saya belok sini situ dia udah mampunya. Jadi itu yang pertama, kita adalah negara yang paling banyak lembaga keuangan syariahnya seluruh dunia. Nomor 2, kita adalah negara yang paling banyak nasabahnya seluruh dunia. Sekarang nasabah perbankan syariah 17 juta orang. Dahsyat. Ditambah nasabah asuransi syariah 3,5 juta orang, totalnya 20,5 juta orang. Itu udah hampir sama dengan besarnya populasi negara Malaysia. Dahsyat punya. Saudi udah lewat sama kita. Jumlah populasi Saudi dibandingin sama jumlah nasabah aja udah lewat sama kita. Singapura nggak usah dihitung, bener. Singapura cuma 4 juta. Jadi kita ini negara dahsyat. 20,5 juta nasabah perbankan syariah dan asuransi syariah, belum termasuk BMT tadi. Kita ini, jadi kalau ada yang bilang kalau mau belajar microfinance di Bangladesh segala macam, udah jauh usah didengerin aja Pak. Kita jauh lebih besar daripada mereka. Dan ini perselisihannya macam-macam. Itu yang kedua. Nasabah kita banyak banget. Kalau Bank Syariah kasih hadiah nasabahnya semuanya jalan-jalan ke Malaysia, jalan-jalan Singapura, Malaysia, Singapura penuh sama nasabah Bank Syariah. Yang ketiga Pak, kita adalah negara yang mempunyai paling banyak Dewan Pengawas Syariah. Ada 238 orang Dewan Pengawas Syariah yang sudah lulus sertifikasi level 1. Jadi kalau Dewan Pengawas Syariah ini sekarang wajib ikut sertifikasi. Ada 3 level, level 1, level 2, level 3. Level 1 ini tentang akad-akad, tentang basicnya fikih nih, murabahah, segala macam produk-produk kan. Level 2 kita belajar mengenai risk manajemennya. Level 2 ini ada 3 yang dibahas, ada risk management, ada tentang laporan keuangan. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini Pak Kiai belajar nih risk management, belajar laporan keuangan. Nah, juga belajar yang ketiga ini bagaimana melakukan pengawasan, membaca laporan audit. Nah, dia pengawas syariah, tapi baca laporan audit nggak ngerti kan repot. Itu level 2. Level 3 Dewan Pengawas Syariah ini baru mereka nanti diajarkan bagaimana menyelesaikan perselisihan yang ada sebelum masuk pengadilan. Jadi mediasi. Mediasinya. Siapa tahu bisa selesai doang sama mereka kan. Jadi ajarin bagaimana cara mediasi dan sebagainya. Kami harapkan ini, Bapak ya, jadi kami udah bicara juga di sana. Ini rencananya kami nanti kalau tidak keberatan dari teman-teman peradilan agama, kita mau buat rencana itu konferensi pers bersama MA, BI, OJK, DSN, MUI. Berempat akhir tahun Pak, nanti konferensi akhir tahun. Pada pers mengatakan bahwa kita berempat bersama siap untuk
membackup tugas dari Peradilan Agama di bidang ekonomi syariah, kami juga menawarkan nanti kita buat sertifikasi untuk hakim-hakim agama. Bahwa sekarang Bapak sudah punya internal, bagus Pak. Tapi ini lain, karena ini dilakukan berempat. Jadi ada OJK-nya, ada BI-nya, ada DSRMU-nya, ada MA. Jadi itu, dan kita buat 3 level tadi Pak. Jadi nanti kita buat ini lagi Pak. Jadi kalau masalahnya masalah gampang, itu sertifikasi level 1 boleh. Itu kira-kira Pak. Kalau masalahnya, kan kalau untuk consumer Pak, consumer, kredit rumah, gitu Pak, kira-kira kredit motor, mobil, itu kan sengketanya simpel nyelesainnya Pak sebenarnya. Tapi nanti kalau sudah selesai sindikasi bangun jalan tol, mulai pening. Nah itu perlu level yang lebih tinggi dikit kira-kira gitu Pak. Karena misalnya yang terbaru ini sekarang ada pembiayaan sindikasi membiayai satelit. Nah ini kalau kita nggak ini kan ada pening juga kita Pak. Agak pening juga ini satelit gimana? Jadi memang kita harus buka wawasan kita karena mau nggak mau Pak. Iya Pak. Ya, kemarin aja ini Bank Syariah BI juga masih pening sebetulnya ini kemarin. Bank Syariah membiayai sindikasi yang berat itu Pak ya, 1 tanker. Karena tanker itu secara hukum dia jadi kayak harta tidak bergerak, samping gedenya barang, benar. Yang kedua lagi biayai sindikasi ini pesawat terbang. Pesawatnya nggak hilang Bu, cuman yang nyewa pesawat nggak mau bayar. Kan begitu ceritanya. Yang nyewa pesawat nggak mau bayar, akhirnya dia nggak bisa bayar ke Bank Syariah. Benar ya? Lalu kita tanya kenapa ente nggak mau bayar? Nah dia bilang pesawatnya suka telat, kita jadi pening. Jadi ini akhirnya masuk pada hal-hal yang operasional. Nah kalau kita nggak mempunyai gambaran yang komplit mengenai hal ini kan kita jadi pening juga benar ya. Nah, ini yang ketiga tadi, yaitu ada 238 Dewan Pengawas Syariah yang sudah ikut level 1. Jadi ini bukan mau balik di TV yang lucu-lucu yang begitu, bukan. Ini yang ditanya LC itu apa, ngerti gitu. Ditanya ya apa, take over ngerti. Ini ulama-ulama yang udah pening punya nih Pak, yang udah masuk. Dan itu hebatnya kemarin Pak, kita buat level 2 untuk pengawas syariah. Pak Umar Syihab, dia kan udah agak sepuh ya. Itu ikut suruh ngerjain laporan keuangan, ikut dahsyat. Jadi semangat itu tinggi sekali. Jadi kita harapkan juga nanti kawan-kawan di Peradilan Agama yang juga kita akan lakukan hari ini level 1, level 2, level 3. Selain yang internal, tapi juga kalau bisa nanti kita buat yang sama-sama ini Pak, sehingga BI juga merasa, OJK juga merasa bahwa ini adalah program mereka kan gitu Pak. Iya betul. Ini kan masalahnya mereka merasa ditelikung ini. Kenapa undang-undang keluar kok nggak bilang-bilang dulu benar kan? Tahu-tahu ada huruf-huruf urutan. Ini yang ketiga Pak. Yang keempat, kita adalah negara yang paling banyak universitasnya menawarkan mata kuliah ekonomi syariah. Menurut survei terakhir lebih dari 100 universitas menawarkan mata kuliah ekonomi syariah. Ini memang beda benar Pak. Jadi pertama dari segi lembaga keuangan syariahnya, kedua dari segi jumlah nasabahnya, ketiga dari segi Dewan Pengawas Syariah yang sudah terverifikasi, yang keempat dari segi universitas yang menawarkan mata kuliah ekonomi syariah, yang kelima kita adalah negara dengan jumlah Islamic banker terbanyak sedunia. Ada 20.000 bankir yang kerja di bank syariah dan semuanya udah ikut sertifikasi di level 1. Udah ikut pelatihan dasar perbankan syariah, pakai ujian. Jadi bukan sekedar pelatihan-pelatihan yang ngantuk dapat sertifikat, bukan ini. Ini pelatihan yang pakai ujian. Kalau enggak kan ya kayak kita sholat Jumat, bener nggak? Udah berapa tahun kita sholat Jumat, lah khotibnya kan. Jangan kan udah lama. Begitu selesai yang khotbahnya kita tanya apa tadi isinya kita tahu. Nggak salah kita juga, bener nggak? Khotibnya juga. Khotibnya betul-betul doang. Ini jadi ada 5
faktor yang menyebabkan kita ini dipandang menjadi the biggest Islamic retail banking in the world. Sekarang teman-teman dari Afrika, teman-teman dari Turki, dari 15 negara ex Rusia, itu kalau belajar bank Islam ya ke sini, ke Indonesia. Tidak lagi ke Malaysia, tidak lagi ke Timur Tengah. Karena waktu mereka belajar Timur Tengah ternyata nggak cocok sama yang mereka mau pelajari. Karena di Timur Tengah itu investment banking, Pak. Oh iya. Investment banking bukan retail. Investment banking ini lain ilmunya nih. Lain ilmunya, uang banyak orang dikit. Jadi dia ilmunya, kalau di Indonesia kita pakai ilmunya murabaah. Kalau dia komoditi murabaah, dia bertawaruk. Tawaruk ini, tawaruk lah kalau bahasa. Ntar kita cerita. Kalau di Indonesia agak susah kita nilainya tawaruk, Pak. Karena 11-12 sama bayan ainah. Sedangkan kita mazhabnya Syafi'i. Syafi'i kita nolak bayan ainah. Gitu kira-kira. Kalau dia bilang bayan ainah asal nggak munazom boleh, kira-kira gitu. Ini bahasa-bahasa Arab ini Bapak ini hafalin dikit-dikit, Pak. Buat nakut-nakutin. Waktu saya waktu saya baru pulang dari Amerika kerja di Bank Muamalah, saya kan langsung suruh presentasi di depan kawan-kawan Bank Exim waktu itu. Wah, saya terangin Bank Islam begini pakai murabah haidar mutahir murabah musyawarah orang ini orang pintar banget. Tahu-tahu dia nanya satu orang, Adi, kalau di Bank Syariah ada LC apa kagak? Saya walaupun gelar 4 nggak pernah kerja di bank, Pak. Jadi nggak ngerti LC. Kalau aku terus terang nggak ngerti kan kelihatan dari begini langsung begini. Saya bilang kok ada yang di bank syariah ada. Itu kalau bahasa Arabnya itu gombigona. Gak berguna itu apa? Baru kita baca balik lah, siapa? Waktu dia jawab LC itu apa, baru saya bilang, oh kalau itu bukan Ilkom Biguna, itu namanya kapal ambil ujung. Kadang-kadang baik. Dia tipis saja Pak sebenarnya. Karena saya sedang di DSN MUI. Ternyata ilmu-ilmu yang susah sekarang ini ada di kitab fikih. Cuman persoalannya kita waktu baca kitab fikih nggak ngerti apa itu, gimana penerapannya di dunia modern nggak ngerti. Nah kan itu masalahnya gitu Pak. Sebaliknya orang-orang yang ngerti tentang ilmu-ilmu yang modern nggak ngerti fikih, jadi saling nggak ada penghormatannya gitu loh. Yang ini nggak menghormati ini nggak menghormati ini. Sama pelajaran agama. Sebenarnya ilmunya udah ada semua di kepala bapak ini. Cuman orang bang nggak tahu kalau bapak ngerti. Makanya sekarang saya di Dewan Syariah Nasional itu jadi di kalangan perbankan dipandang pinter karena ngerti fikih dikit, di kalangan kiai dia pandang pinter karena ngerti bank dikit. Itu apa? Yang penting kita ngerti dikit karena dikecil. Jadi itulah 5 hal yang mengapa kita menjadi negara terbesar Islamic retail bankingnya di dunia. Oleh karena itu Indonesia sekarang ini disorot habis-habisan. Karena memang kita lah sekarang jagoannya kita ini. Kalau investment banking segala macam itu perselisihannya dikit Pak. Duitnya besar tapi perselisihannya kasusnya itu dikit. Kalau kita kasusnya banyak. Jadi semua orang lagi mau melihat ke bapak, melihat ke ibu. Dan sekarang Bank Syariah itu memang punya kesan yang kurang baik lah tentang PA. Dianggap tidak siap. Kira-kira apa sebabnya? Tapi ini diseribu sih ya. Polisi itu mana itu? Gangguan.
Internal ya. Enggak, artinya pakai akan nggak apa-apa. Di ini nggak dipasang di TV PA depan orang tukang nunggu itu kan waktu kita Jadi yang pertama, Bank Syariah itu melihat dari statistik kasus di PA itu kebanyakan Bank Syariahnya kalah. Jadi dia bilang, wah udah dah, kalau di PA kita kalah menurun. Pokoknya secara statistik dia banyak kalah kalau di PA dibandingin menang. Jadi dia kurang suka sama PA. Ini persoalan pertama. Persoalan kedua, ya Bank Indonesia lah kira-kira gitu ya, merasa ini kecolongan. Ente tiba-tiba masukin aja apa ngomong-ngomong penambahan kewenangan peradilan agama menjadi ekonomi syariah gitu. Jadi dia merasa ini dulu kita nggak diajak ngomong gitu. Makanya nanti konferensi pers dan sertifikasi 4 lembaga itu jadi sangat penting karena persoalan sejarah itu selesai lah, benar ya. Dia suka nggak suka begini keadaan, benar ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, perbankan syariah juga mempertanyakan kemampuan eksekusi dari PA. Ini ngadilin mau kira bisa dalam negara, tapi eksekusinya gimana kita di mana? Belum lagi persoalannya APHT itu ilmunya menurut undang-undang adanya di PN. Jadi 2 kali dong, bener ya? Untuk perkara masuk ke PA udah putus ntar APHT PN, bener ya? Ini satu langkah lagi yang harus kita sama-sama pikirkan bagaimana agar PA pun nanti untuk APHT bisa, bener ya? Pokoknya gini aja ilmunya. Kalau perjanjian induknya ke PA, maka aksesoarnya PA gitulah kira-kira, bener ya? Yang nempel ini PA juga gitu. Padahal kalau sekarang kan enggak Pak. Yang ininya PA tapi yang APHT undang-undangnya masih ke PA. Ini yang menyebabkan beberapa bank syariah merasa ya kok kayak begini, bener ya? Nanti agak ribet di urusan. Belum lagi memang ini kita ngomong ini aja, bener ya? Ada satu kasus di mana di PN yang menang itu bank syariah di sebuah pengadilan di sebuah kota di Sumatera lah gitu kira-kira. Sumateranya kalau boleh, pokoknya dari Sumatera udah gitu aja. Dari ada ntar hakimnya nyaut dari situ kan. Streaming hakimnya nyaut kan. Di sebuah kota di Sumatera, di PN itu bank syariah menang Pak. Waktu mau dieksekusi, namanya juga nasabah, kan kita mesti usaha, bener ya? Nasabah masukin lagi ke PA. Memang satu perkara yang sama tidak bisa diadili 2 kali. Jadi ilmunya perkaranya bukan itu yang dimasalahkan di PA. Apakah murabahahnya sah atau tidak yang dimasalahkan? Nah, ilmunya gitu. Kalau piutang-piutangnya, utang-piutang segala macamnya PN, bank syariah menang. Tapi di pengadilan agama dia persoalkan apakah murabahahnya sah atau tidak, apakah terpenuhi rukun murabahah. Bening. Diperiksa di pengadilan agama. Nah, murabahah yang di kitab fikih itu murabahah babul buyu. Ya enggak, ya kan? Murabahah yang di kitab fikih babul buyu itu bab jual beli. Murabahah yang di bank itu tamwil murabahah. Pembiayaan murabahah, bukan babul buyu. Tapi dia udah tamwil, babnya bab tamwil murabahah. Tamwil tapi dasarnya memang murabahah gitu. Emang agak susah berarti sih, tapi emang yang begitulah. Ini cara kita damai dengan kenyataan gitu Pak. Karena undang-undang perbankan mengatakan itu pembiayaan. Pembiayaan itu apa? Penyediaan dana. Dalam ilmu fikih kita nggak boleh. Kalau penyediaan dana kalau dari jalan kan kok riba, benar ya? Mentok. Gimana supaya damai? Supaya damai? Orang Indonesia Pak. Ya kita gabung aja tahlilan, benar ya? Tahlilan baca Quran, benar ya? Kita gabung aja pembiayaan yang definisinya itu penyediaan dana, yang menurut ilmu fikih namanya qard, yang rumusnya kullu qardin jarun fa riba. Kita gabung sama murabahah, jadilah pembiayaan murabahah halal.
Jadi kalau ada yang nanya ini Bang Syariah masih setengah hati, belum 100% syariah. Tergantung Pak, kalau yang ngomongnya itu orang yang emang kagak suka sama syariah, dia emang kagak suka sama syariah. Kalau dia bilang, Bang Syariah sama juga sama konvensional, kita jawabnya apa? Kita jawab emang benar sama. Itu kan persis sama kita bilang. Karena sama, maka gunakanlah bab syariah. Jangan sama cocok kita benar ya. Kita debat juga dia kagak percaya. Kita kutip hadis Quran itu baca dulu. Udah mendingan kita cocok emang sama. Karena sama gunakanlah bab syariah. Tapi kalau yang nanya, ini kan lain. Kalau nanya yang bagian kayak ini jenggot-jenggot tidak. Memang dia mau bener ya. Talbisul nggak boleh ada talbisul haqq bil batil. Kita jawabnya pun lain. Kalau yang model kayak begitu kita jawabnya Ustaz gitu. Kita Ustaz dulu, dia panggil Ustaz dulu. Ustaz. Mala yudrabu kulluhu la yudrabu kulluhu. Udah gitu aja. Misalnya segini kita nyadar. Yang kayak pengadilan agama kan gitu. Misalnya selipin dulu penambahan kewenangan di perbankan syariahnya masih boleh milih. Misalnya segitu dulu aja dulu. Ntar suruh MK colek dikit. Ntar kita colek lagi dikit sampai HT bener ya. Ini pidato Bapak. Ini harus didokumentasikan. Serius. Harus dokumentasikan. Ini tulisan tangannya bikin figura, pasang. Kita lihat Pak, 10 tahun lagi apa yang kejadian. Terbalik nanti Pak. Terbalik nanti semua hakim ngelamarnya PA. Mesti ini tempatnya bagian betul ya. Iya, semuanya PN agak mulai sepi nanti. PA. Karena ini semuanya perubahan. Jadi kita tergantung orang yang ajak ngomong kita Pak. Kalau orang yang ajak ngomong kita emang benar dia mau syariah ya kita bilang gitu aja dah. Mala yutraku kulluhu. Itu kalau dia belajar di pondok. Tapi kalau dia kagak belajar di pondok, yang bagian kan ada juga geng ini yang bagian Quran bagaimana kan ada yang abu-abu. Nah kalau itu orang kan Quran bukan, hadis bukan. Qurannya apa? Kalau yang model yang begitu ya kita lain lagi cara jawabnya. Lain lagi kita pakainya udkhulu fisilmika. Bahasa Arab udkhulu itu tidak bermakna state of being kafah, bukan bermakna suatu keadaan kita kafah. Dalam bahasa Arabnya udkhulu itu maknanya suatu proses menuju kafah. Kan gitu Pak. Oh, udah kita aja. Ittaqullah istata'tum. Mampu deh piye. Jadi itulah gambaran-gambarannya mengenai keadaan saat ini. Memang saya dulu itu jadi Dewan Pengawas Syariahnya ASBC Pak, saya itu. ASBC. Memang ini ada kesalahpahaman. Jadi memang ada kesalahpahaman Pak. Waktu undang-undang itu mengapa ya ini penolakannya keras. Itu karena ada salah paham juga Pak. ASBC itu dulu Pak, itu mempertanyakan mengapa ke peradilan agama. Nah ini ntar aja, enakan saya ngomong aja bener gak pakai ini. Mas, kalau di Saudi nih Pak, itu seluruh persoalan perselisihan larinya ke mahkamah syariah. Mahkamah syariah. Kecuali ekonomi. Gitu Pak. Hal inilah yang kemudian oleh HSBC dipertanyakan. Kok Indonesia kebalikan Saudi, kata dia. Kalau di Saudi itu semuanya ke mahkamah syariah kecuali ekonomi. Lah kalau di Indonesia malah ekonomi ke mahkamah syariah, kata dia gitu. Keliru ini Indonesia, Saudi aja yang Mekah Madinah di sono katanya anaknya kecil-kecil pakai bahasa Arab, bener ya?
Kita lebih-lebih dari satu. Indonesia bagaimana tentunya? Kan kita lain, sistem hukumnya lain. Kita kan sistem hukumnya lain. Emang ada kamar-kamar yang begitu, tapi ujungnya satu kan di PA, one roof tadi bener ya. Jadi kita coba yakinkan, jangan khawatir, ini one roof juga bener ya. Dan memang aturannya memang berbeda. Lalu mereka bilang ini kan pengalamannya apa? Selama ini ngurusin talak, cerai segala macam. Ya kalau mau dibilang jujur-jujuran itu, kalau PA nggak siap, karena selama ini penanganannya masalah talak, cerai, waris segala macam, sama tidak siapnya PN. Ya dong nggak? Lah, apa PN ngerti mudharabah masyarakat? Ijarah mudah ya kita beli, ntar kita bilang aja itu berguna lagi bener. Sama nggak siapnya kalau mau ngomong siap nggak siap, bener nggak Pak? Iya. Sama nggak siapnya. Nah sekarang persoalannya siapa yang lebih dulu menyiapkan diri, siapa yang lebih serius dalam menyiapkan diri. Saya tadi senang ya, alhamdulillah nih tahun 2014 Bintek semuanya ekonomi syariah. Emang begitu Pak. Kita menunjukkan pada dunia bahwa kita siap. Emang sekarang kemarin kita itu ngurusin nikah, talak, cerai, waris karena memang undang-undangnya mengamanatkan itu, kan gitu Pak. Bukannya karena kami nggak mampu, bener ya? Ini Pak. Habis baca kitab Safinah nih kita dari dulu udah hafal merubah Babu Buyu pada zaman Ibu juga udah hafal lah kayak begitu ya bener ya. Bukannya kita nggak mampu, bener nggak hakim agama kita mah mampu, cuma undang-undangnya belum menang dulu kan gitu persoalannya. Nah saya pengalaman saya urusan sama kajian agama susah juga itu, ngurusin gedung gini, harta bawaan pening juga itu hakim itu kalau nggak ngerti ekonomi banget Pak, repot juga itu. Jadi tolong doakan juga mudah-mudahan tanggal 17 ketokannya cak. Kita sini kita lagi. Jadi dalam persoalan ini memang tantangan terbesar kita adalah bagaimana kita memahami aplikasi dari ilmu-ilmu fikih itu di dalam dunia modern ini. Karena murabaah di kitab fikih yang maksudnya babul buyu itu berbeda dengan pembiayaan murabaah yang masuknya babnya tamwilul murabaah. Bahkan semuanya Pak, ijarah mumtakiyah bitamlik al-ijarah yang bay'ul manfaah kal-a'yan itu dalam bahasa kitab fikihnya, bay'ul manfaah kal-a'yan, jual beli jasa itu kal-a'yan sebagaimana jual beli barang. Sehingga sebetulnya dia juga masuk bagian dari babul buyu kan dalam ijarah ini sebetulnya kan. Nah di dalam prakteknya di perbankan syariah, ijarah yang dilaksanakan itu bukan masuk babul buyu, dia masuknya tamwilul ijarah. Maksudnya pembiayaan juga Pak. Tamwilul ijarah juga. Bahkan waktu kita ngomong mengenai syirkah, musyarakah. Nah, sekarang yang lagi rame ini kalau di perbankan syariah namanya musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah. Nah, musyarakah mutanakisah yang diterapkan di perbankan itu adalah syirkatul ainan, bukan syirkatul amwal, bukan syirkatul amlak. Jadi dia bukan memiliki rumah bersama. Kalau memiliki rumah bersama dia masuknya syirkatul amlak. Tapi yang di perbankan syariah itu dia syirkatul ainan, syirkatul amwal. Jadi duitnya dicampur dulu. Setelah duitnya dicampur, maka entitas campuran uang itu membeli rumah. Jadi kalau kita tanya siapa pemilik rumahnya, entitas campuran ini si syirkah yang memiliki rumah. Nah, ini mempunyai implikasi fikih dan implikasi hukum yang sangat berbeda. Ini tikungannya di Indonesia begitu. Karena begitu kita buat syirkatul amwal, kita ketemu banyak sekali persoalan. Persoalan undang-undang pajak ketemu, persoalan undang-undang hak milik tanah ketemu, banyak sekali. Sehingga kita cari tikungannya itu. Kalau sebagai konsultan kita ngomongin tikungan, kalau bahasa Arabnya makhraj. Iya.
Atau kalau mau lebih nekat lagi, hilatun syar'iyah. Hilah tapi sudah syariah. Hilah tapi syariah. Muhallil Pak. Daripada kagak boleh kawin lagi, udah kita pakai muhallil lah, betul nggak? Tapi jangan salah cari muhallil, ntar itu rugi ya. Cari dah yang itu, yang kita periksa ke dokter yang udah sering ke klinik gitu misalnya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan-perbedaan inilah menurut saya yang esensi dalam pelatihan-pelatihan itu kita sampaikan kepada hakim-hakim agama. Itu bagaimana prakteknya di lapangan. Kalau mau belajar fikihnya bolehlah, sehari bolehlah. Itu kan fikih dasar aja Pak, bisa dibaca apa itu murabahah. Yang paling penting menurut saya adalah di lapangannya itu kayak apa. Nah, di situ memang kita perlukan satu bentuk pelatihan yang agak berbeda. Karena Bapak ini kan memutuskan siapa benar siapa salah. Sehingga harus tahu tikungan-tikungannya ini Pak. Ini. Kalau kita ngajar namanya ilmu hitamnya ini Pak. Kalau dalam hukum ada namanya Black Dictionary Pak. Black ya, jadi bagian ilmu hitam, black law itu kan. Bagian ilmu hitam. Karena kalau nggak diajarin begitunya, nanti salah mutusnya Pak. Memang secara formal memang bunyinya kayak begitu misalnya, tapi prakteknya nanti banyak tikungannya. Orang BI nggak suka kalau dengar tikungan. Kita pakai istilah Arab ya, makhraj. Illa syariah, illa syariah. Nah, dalam banyak hal Pak. Jadi kita masuknya pada babnya bab tamwil sebetulnya. Bahkan bab musyarakah mudharabah pun kita tidak masuk pada syirkatul amlak, tapi kita masuknya syirkatul amwal. Karena masuk dari syirkatul ainan nanti dia Pak. Nah ini juga nanti di dalam prakteknya juga banyak tikungan. Kalau nanti hakimnya nggak jeli repot. Karena dalam syirkatul musyarakah mutanakisah nanti itu ada pembelian porsi yusok, bahasa Arabnya yusok. Kalau bahasa Indonesia mah porsi ya, porsi kepemilikan lah gitu. Ada pembelian yusok dari milik bank oleh nasabah. Nah, pembelian ini kalau salah aja cara ngertiinnya itu kena pajak. Karena jangan jual beli. Ya. Nah, oleh karena itu nanti kita cari tikungannya lagi itu. Kita nggak pakai istilah jual beli, tapi kita bilang pengalihan secara komersil. Itu aja. Oh pakai hibah juga repot karena di dalam nomenklatur pajak hibah itu ada pajaknya, pajak atas hibah. Jadi kita nggak pakai hibah juga istilahnya. Kita pakai yang nggak ada nomenklaturnya di undang-undang pajak, yaitu pengalihan secara komersil. Allahu a'lam. Ini Pak, ini nanti menarik Pak. Nanti kita kita sampaikan apa yang kejadian di lapangan, apa yang kejadian. Misalnya lagi, fatwa DSN itu kan nggak mengikat secara hukum Pak. Nggak mengikat secara hukum. Fatwa itu diterjemahkan kemudian dalam bentuk peraturan BI. Nah, baru dia mengikat secara hukum. Nah, ketika diterjemahkan dari fatwa menjadi peraturan BI, itu pasti ada sesuatunya itu Pak. Ada missing in action-nya, missing in translation-nya itu Pak. Nah, itu juga tantangan tersendiri bagaimana kita menyikapi missing in translation ini. Ambil contoh. Misalnya fatwa mengatakan kalau dalam kitab fikih Pak, kitab fikih nih, wa'ad itu tidak mengikat, ya Pak enggak? Kan itu wa'ad. Walaupun bahasa Arabnya hadisnya mengatakan al-waqtu dainun, wa'ad adalah janji adalah hutang. Tapi dia tidak wajib bagi yang berjanji, tapi tidak menimbulkan hak bagi yang dijanjikan. Kan gitu loh fikihnya Pak. Kalau engkau kalau engkau lulus SMP, ayah belikan sepeda, kan gitu Pak. Timbullah kewajiban bagi si ayah karena dia berjanji, tapi belum menimbulkan hak bagi si anak untuk nagihnya. Benar. Makanya ada janji tinggal janji, lidah tak bertulang. Benar. Biasanya kalau kita lagi deketin cewek kan gitu.
Iya gitu. Nah, DSN mengeluarkan ilmu terbaru. Karena waat ini penting dalam ekonomi syariah. Waat penting, Pak. Ilmunya gini, Pak. Ilmu basicnya, Pak. Ntar kita kalau ada pertanyaan silahkan tanya. Ilmu basicnya gini. Kalau kita pakai akad dasar itu babul buyuk, murabaha, ijarah, as-salam, bayus salam, bayus istisna, murabaha, mudharabah, musyarakah, itu semua namanya akad dasar, Pak. Kalau pakai ada akad dasar mentok, tikungan pertama belok kanan namanya wakalah, Pak. Kalau mentok belok kanan, Pak, wakalah. Murabaha kalau beneran diterapin bank syariah nggak bakal jalan, nggak bakal jalan. Karena bank akan repot beli barang. Emang dia apa? Tukang dagang, bener nggak? Kenyataannya kan bank nggak beliin barang. Kenyataan bank nggak ngasih duitnya kepada nasabah. Pakai apa? Wakalah, bener nggak? Nasabah menjadi wakil. Ente wakilannya, ente beli dah, bener nggak? Wakil. Jadi kalau mentok, jalan keluar pertama, makhraj pertama, belok kanan, namanya wakalah. Kalau udah pakai wakalah masih mentok juga, belok kiri, namanya wa'ad. Misalnya ijarah mutariyah bitambit, Pak. Itu kan gabungan antara akad ijarah dengan wa'ad hibah, benar nggak, Pak? Ntar pas sampai akhir periode, baru kita waktu lunasin, kita baru pindahin ke pemilikannya. Ini kan gabungan antara akad ijarah dengan wa'ad. Nanti pada saat lunas baru wa'adnya kita rubah jadi akad, benar nggak, Pak? Sehingga timbul pertanyaan di kalangan praktisi perbankan. Ini kita kalau pakai wa'ad nggak kuat, nggak mengikat, gitu, ya kan? Sehingga mereka bilang kami nggak berani kalau pakai wa'ad. Tikungan pertama waktu jadi konsultan, waktu saya sebagai konsultan, saya bilang nggak apa-apa, buat perjanjian dalam hukum Islam, dalam hukum positif perjanjian mengikat. Baru kita lalu kita bilang bahwa perjanjian ini berfungsi sebagai wa'ad, gitu. Jadi kita kayak mendua, benar nggak, Pak? Di mata hukum positif kita bilang perjanjian mengikat. Di mata hukum fikih kita bilang wa'ad, benar nggak? Nah, kalangan industri perbankan dia bilang bisa kita nikung waktu di awal, tapi kalau udah masuk perselisihan sengketa jadi ribet, benar nggak? Karena hakim akan baca wa'ad itu apa, benar nggak? Nah, jadi nanti kalau dalam perjanjian itu saling bertentangan, perjanjiannya jadi nggak bisa dieksekusi, gitu kan, saya kira. Akhirnya DSN mengeluarkan fatwa baru. Nah ini ilmunya. Kita cari dah, kita kan ilmu fikih, benar nggak? 99 larang ada satu yang boleh, kita ambil satu, benar nggak, kira-kira gitu. Selama di dalam kitab Mutabaroh kan gitu, benar nggak? Mutabaroh, Pak. Ini agak hese, kita pakai ilmu Syafi'i, Pak. Syafi'i itu detail sekali ngurus ibadah. Sampai telunjuk kayak apa juga dia ajarin di fikih. Syafi'i benar nggak begini, begitu. Jempol mesti begini. Wah, pokoknya kalau fikih Syafi'i ibadah detail banget. Tapi giliran muamalah Syafi'i nggak detail. Yang detail Hanafi. Karena Imam Abu Hanifah pedagang, Imam Syafi'i gubernur, benar ya? Dia protokoler rapi, benar nggak? Tapi soal dagang tipis. Jadi ilmunya kalau di DSN harus cari fikihnya Syafi'i dulu sebagai cantolan. Dikit aja lah, sepotong biar kata coba anak kalimat juga alhamdulillah, benar ya? Temuin dulu tuh kita di fikih Syafi'i, kita baru, benar ya? Udah temuin cantolannya baru pakai dah tuh. Hanafi kayak Maliki mana aja dia pakai dah. Yang penting cantolannya Syafi'i, begitu ilmunya. Akhirnya kita buat fatwa, namanya fatwa wa'ad mulzim. Wa'ad ada yang mulzim, ada yang ghairu mulzim, gitu aja udah. Kalau di mulzim udah mengikat, kita bilang begitu. Nah, hal-hal kayak gini yang harus dipahami. Jangan sampai ntar kita meriksa perkara wa'ad. Nah, kalau wa'ad al-wa'dun dainun ini cuma satu pihak, nggak bisa ini. Nah, ada kita buat wa'ad mulzim. Sehingga wa'ad itu kekuatannya sama jadi akad. Kekuatan mengikatnya, Pak ya. Tapi perpindahan kepemilikannya memang belum terjadi. Belum milkul tam dia, belum milkul tam. Karena jangankan milkul tam, akad aja belum, bener gak? Baru wa'ad, bener gak?
tapi sudah mengikat dua belah pihak bahwa akan melaksanakan wa'ad tersebut gitu loh. Ini namanya wa'ad mulzim. Itu kita atur juga di DSN. Ini akan diambil juga oleh peraturan BI nantinya. Contoh berikutnya lagi Pak, misalnya mengenai ini orang yang bayar hutang nunda-nunda, kredit macet lah bahasa gampangnya ya. Kredit macet, wan prestasi, kan nggak boleh dikenain denda, benar ya? Ilmu dasar, ilmu basicnya kan? Ilmu basicnya kan nggak boleh dikenain denda karena perlu koordin jalan nafas bahwa riba apa segala macam denda. Nah, lalu kita pakai ilmu lah, ya matlul ghani zulmun. Matlul ghani zulmun, benar ya? Itu orang kaya tapi nggak mau bayar. Waktu saya jadi pimpinan cabang Bank Muamalat di Bandung, kita punya nasabah, kreditnya di Bank Danamon lancar terus, di Bank Muamalat macet. Nah, kita sebel, kok jadi kayak begini? Kita nggak tahu, kita tahunya karena BI panggil, Bank Danamon dipanggil, Bank Muamalat dipanggil. Ente bagaimana kata dia? Ini nasabah yang sama, kok di Bank Muamalat macet, di Bank Danamon lancar. Peraturan BI yang mengatakan kalau dia macet di Bank Muamalat, di Bank Danamon harus ikut macet. Kalau lancar Bank Danamon, Bank Muamalat harus lancar, harus sama. Ilmunya gitu peraturan BI. Kita dipanggil BI, bagaimana ceritanya? Waktu kita tahu itu kita sebel. Kok di konvensional ente lancar, di syariah ente macet. Kita samperin, ente bagaimana? Kita bilang. Oh, dia jawab, Pak, Allah berfirman dalam Al-Quran. Jadi kalau nasabah syariah kadang-kadang dia lebih galak dari kita. Kalau Allah Ta'ala di Al-Quran Al-Azim, wa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Wa anta saddaqu khairul lakum. Oke, elok lah itu Pak. Ayat Quran kan banyak, kenapa ente pilihnya? Ayat Quran banyak, pilihnya apabila ada orang berhutang padamu dan tidak kamu bayar, berikan kelonggaran waktu ila maisarah. Wa anta saddaqu khairul lakum, dan apabila kau sedekah khairul lakum. Saya bilang sama dia waktu itu, saya pimpinan cabang, Pak, kalau Bapak pakai duit Bapak sendiri atau duit orang tua Bapak, silakan pakai ayat yang mau. Tapi kalau Bapak pakai duit saya dan Bapak di Bank Danamon lancar, kita nggak pakai ayat yang itu Pak, kita pakai hadis matlul ghani zulmun. Keluarlah fatwa yang mengatakan kalau orang yang mampu tapi tidak mau bayar, jadi kita bedain dulu di bank Pak, mampu bayar, mau bayar. Jadi mampu sama mau dibedain. Di bank harus dua-duanya, harus mampu, harus mau. Kalau dia orang yang mampu tapi tidak mau, nah ini tukang ngemplang. Ini kita sikap nih. Sebaliknya ada juga orang yang mau tapi tidak mampu. Dia memang keinginannya kuat. Kadang-kadang nih kawan-kawan saya kan, saya juga jadi kadang-kadang ada Pak, suka ceramah-ceramah gitu kan. Kawan-kawan penceramah kadang-kadang majuin ke bank syariah. Nah kan kita teman itu. Apa antum nggak percaya sama anak kata dia begitu. Anda tahu ini kan hak harus bayar. Nah, kita bilang bukannya anda kagak percaya ente kagak mau. Anda cuma kagak percaya ente mampu. Nah. Di masa pinjam duit dari bank, cara bayarin katanya di mana, keluarin jadwal ceramah, bener nggak? Kita mending bener nggak? Ceramah kan Abdul Tabarruk, bener ya? Ente nggak bisa ngomel kalau dapetnya kurang bener ya? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah, itulah kan? Jadi ini kita pakai waktu itu namanya ta'zir, Pak. Ta'zir, denda. Denda kepada orang yang matlul ghani zulmun, denda. Yang denda itu nggak boleh diakui sebagai pendapatan, tapi dia diakuinya sebagai dana sosial. Denda namanya ta'zir. Jadi kita kenakan dia denda, atau bahasa Arabnya ta'zir. Ada fatwanya kita keluarin ta'zir. Udah jalan. Tapi namanya juga manusia Pak, bener gak?
ente buat peraturannya, aneh cari tikungannya, gitu bener. Ini namanya nasabah, Pak, bener ya. Kalau bisa, bener nggak? Kalau bisa ada jalan lain, kenapa kagak, bener kan? Bahwa dosa ya Allah sungguh maha pengampun dan ya namanya ya ini wajar benar. Siapa sih yang berani ngaku nggak punya dosa? Benar, semua punya dosa benar. Semua. Kulu bani Adam. Jadi kita kalau kita mesti komplit ya hadisnya, ayat hadis komplit, jangan pilih yang enak buat ente. Jangan kamu bayar lagi kata terus usratin. Ternyata diakalin lagi ini ta'zir. Kenapa diakalin? Karena dalam fatwa mengatakan yang namanya ta'zir itu, yang namanya ta'zir kan nggak boleh diakui sebagai pendapatan pertama kan. Kedua ditentukan di akad, diatur. Nilainya juga kan nggak bisa besar, namanya cuma ta'zir. Sehingga dorongan orang untuk berbuat curang masih tetap besar dengan ta'zir ini. Benar ya? Kalau kita nih ibarat nih kita cerita buka-bukaan aja waktu saya jadi kerja di bank baik. Kalau kita harus milih antara melanggar peraturan BI, suruh bayar denda. Ini kita ini ngomong pidana nih. Administrasi peraturan BI. Kalau saya sebagai orang bank harus melanggar secara administrasi peraturan BI, dan oleh karena itu saya harus bayar denda,